Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rojik. Saya dari Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Islam Zainul Hasan Kinggong. Saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Kinggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Kinggong, yakni Dr. Abdul Aziz MAG, dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah studi hadis. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menerangkan tentang hadis Hasan, hadis Sahih, dan hadis Dhaif. Nah, apa itu hadis Hasan? Nah, hadis Hasan sendiri yaitu adalah jenis hadis yang memiliki sanad yang terpercaya, namun tidak mencapai tingkat kesahihan hadis Sahih. Nah, hadis Hasan ini masih dianggap sebagai sumber hukum dan pedoman dalam Islam, namun dengan tingkat kepercayaan yang lebih rendah dibandingkan dengan hadis Sahih. Nah, ciri-ciri hadis Hasan ini yaitu cakupan hadis Hasan yaitu meliputi yang pertama kualitas perawi. Nah, kualitas perawinya itu sangat penting. Nah, perawi hadis Hasan ini memiliki kualitas yang baik, namun tidak sempurna seperti perawi hadis Sahih. Nah, yang kedua yaitu sanad yang terputus. Nah, jadi hadis Hasan ini mungkin memiliki sanad yang terputus atau tidaknya lengkap, namun masih dapat dipercaya, tidak seperti hadis Sahih. Nah, yang ketiga yaitu tidak cacat. Nah, hadis Hasan ini tidak memiliki cacat yang signifikan seperti perawi yang tidak terpercaya atau kontradiksi dengan hadis lain. Nah, hadis Hasan ini boleh digunakan sebagai yang pertama penetapan hukum. Nah, hadis Hasan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum Islam, namun dengan pertimbangan yang lebih hati-hati. Yang kedua yaitu pedoman perilaku. Nah, jadi hadis Hasan ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk perilaku sehari-hari dan spiritual. Yang ketiga yaitu pengembangan ilmu. Nah, jadi hadis Hasan ini dapat digunakan sebagai sumber untuk mengembangkan ilmu-ilmu Islam seperti ilmu fikih dan ilmu tafsir. Lanjut, yang kedua yaitu hadis Sahih. Nah, hadis Sahih ini adalah jenis hadis yang memiliki sanad yang terpercaya dan kuat, serta matan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis lain yang lebih kuat. Nah, hadis Sahih ini dianggap sebagai sumber hukum dan pedoman yang paling dapat dipercaya dalam Islam. Nah, kriteria hadis Sahih ini. Nah, kriteria hadis Sahih ini yang pertama adalah sanad yang bersambung. Nah, sanad hadis Sahih ini harus bersambung dari perawi terakhir sehingga Rasulullah SAW. Nah, jadi contoh seperti sanad yang biasa terkenal yaitu adalah Abu Hurairah gitu. Nah, yang kedua yaitu perawi yang terpercaya. Nah, perawi hadis Sahih itu harus memiliki reputasi yang baik dan terpercaya. Nah, jadi maksud reputasi yang baik dan terpercaya itu orangnya tidak suka berbohong, tidak pelupa, dan tidak melakukan hal-hal kejahatan yang lain. Nah, yang ketiga perawi yang adil. Nah, perawi hadis Sahih ini harus memiliki sifat adil dan tidak memiliki motif untuk memalsukan hadis. Nah, yang keempat tidak ada cacat. Nah, hadis Sahih ini tidak memiliki cacat yang signifikan seperti kontradiksi dengan hadis lain atau Al-Quran. Nah, tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum yang ada di Al-Quran dan juga yang ada di hadis-hadis lain yang di atasnya. Nah, hadis Sahih ini
digunakan sebagai pertama sebagai sumber hukum. Lah, hadis sahih ini digunakan sebagai sumber hukum Islam yang paling dapat dipercaya. Yang kedua yaitu pedoman perilaku. Nah, hadis sahih ini digunakan sebagai pedoman untuk berperilaku sehari-hari dan spiritual. Ketiga, sebagai pengembangan ilmu. Hadis sahih ini digunakan sebagai sumber untuk pengembangan ilmu Islam seperti fikih dan tafsir. Yang ketiga yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif ini adalah jenis hadis yang memiliki sanad yang lemah atau tidak terpercaya. Hadis dhaif ini dapat digunakan sebagai sumber hukum atau pedoman yang pasti dalam Islam. Nah, kriteria hadis dhaif yaitu yang pertama sanad yang terputus. Jadi sanad hadis dhaif ini mungkin terputus atau tidak lengkap. Nah, yang kedua yaitu perawi yang tidak terpercaya. Nah, perawi hadis dhaif ini mungkin memiliki reputasi yang buruk atau tidak terpercaya. Contohnya perawinya itu sering lupa, terus sering berbohong dan atau sering melakukan kejahatan yang lain gitu. Yang ketiga yaitu perawi yang tidak adil. Nah, perawi hadis dhaif ini mungkin memiliki sifat yang tidak adil atau memiliki motif untuk memalsukan hadis. Nah, yang keempat yaitu kontradiksi dengan hadis lain. Jadi hadis dhaif ini mungkin bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat. Jadi itu bisa diteliti lagi. Hadis dhaif tidak digunakan sebagai pertama itu sebagai sumber hukum. Jadi hadis dhaif ini tidak dapat digunakan sebagai sumber hukum Islam yang pasti karena kedhaifannya, kelemahannya gitu. Yang kedua yaitu pedoman perilaku. Hadis dhaif ini tidak dapat digunakan sebagai pedoman untuk berperilaku sehari-hari dan spiritual. Namun hadis dhaif dapat digunakan dalam pertama fadail al-a'mal. Hadis dhaif ini dapat digunakan untuk menjelaskan keutamaan amal tertentu namun tidak untuk menetapkan hukum. Yang kedua yaitu targhib wa tarhib. Hadis dhaif ini dapat digunakan untuk memberikan motivasi dan peringatan namun tidak untuk menetapkan hukum. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.